Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21, demikian sabda Tuhan. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang yang telah menerima kabar baik itu. Semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menangkapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini bicara sebenarnya dua hal. Satu bicara soal iman yang menyelamatkan, baru juga soal bagaimana iman lahir dari kebenaran firman Tuhan. Pasal 10 kitab Roma ini sebenarnya adalah pergumulan Rasul Paulus akan umat Allah, Israel kaumnya. Makanya dalam ayat 1 sampai ayat 3 Paulus berkata, sebab keinginan hatiku adalah supaya mereka diselamatkan. Tetapi ada satu persoalan yang terjadi, bahwa orang Yahudi atau orang Israel membangun kebenarannya sendiri. Sama kali dikatakan ayat 2, sebab aku punya kesaksian tentang mereka, bahwa orang Israel itu sungguh-sungguh giat bagi Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Oleh karena apa? Itulah ayat 3. Mereka mendirikan atau membangun kebenaran sendiri, sehingga mereka tidak mengerti kebenaran Allah yang sejati. Apa yang dimaksudkan di sini jemaat Tuhan adalah bahwa orang Israel berjuang untuk taat melakukan perbuatan baik, berjuang untuk melakukan hukum Taurat supaya mereka diselamatkan. Maka sampai kapanpun itu tidak akan pernah terjadi. Jemaat Tuhan tahu berapa hukum Taurat? 613. Bayangkan siapa bisa mengerjakan itu tanpa satu kesalahan. Karena satu kesalahan terhadap hukum Taurat berarti kesalahan kepada seluruh hukum Taurat. Dan yang 613 itu dipersingkat, dirimpunkan lagi menjadi 10. Itulah hukum Taurat yang biasa kita baca didengar di Alkitab, di gereja. Baru yang 10 itu dipres lagi menjadi 2. Itulah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan akal budimu, dan kasihlah sesamamu sama seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi perhatikan 613, 10, 2. Pertanyaannya, adakah orang bisa melakukan hukum Taurat tanpa kesalahan? Tidak bisa. Itulah sebabnya dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-16, Rasul Paulus berkata bahwa orang diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Karena Taurat tidak bisa menyelamatkan, hanya menyatakan dosa, tapi tidak memiliki solusi atas dosa, kecuali diselamatkan oleh iman dalam anugerah Allah. Itu Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Maksud saya bukan 16. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tolong disadari akan hal ini. Itulah pergumulannya Paulus. Aku ingin bangsaku diselamatkan, tapi mereka berjuang untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang salah. Kalau demikian, apakah hukum Taurat salah? Tidak. Apakah hukum Taurat batal? Tidak. Karena Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Tapi dengan catatan Bapak Ibu, orang yang beriman kepada Kristus wajib melakukan hukum Taurat, bukan supaya diselamatkan, tetapi karena sudah menikmati anugerah keselamatan. Saya kasih contoh. Saya tidak korupsi, saya tidak berzina, bukan supaya diselamatkan, atau bukan karena takut dihukum,
Tapi saya tidak melakukan kejahatan itu. Oleh karena saya telah diselamatkan oleh Allah dalam anugerahnya. Perhatikan paradigma berpikir ini harus jelas bagi kita. Jadi tuntutan hukum Taurat kita lakukan sebagai orang beriman. Bukan supaya, tapi karena sudah menikmati. Jadi kalau ada mahasiswa di sini, engkau tidak nyontek ujian semester atau mid test, bukan karena takut dimarahi Tuhan. Tapi karena memang kau telah menikmati anugerah Allah, maka kau mau menyenangkan hati Allah, sehingga kau memilih untuk tidak menyontek. Beda kan? Beda perasaan itu. Jadi kalau kita melakukan tuntutan hukum Taurat karena sudah diselamatkan, itu produk daripada inner drive di dalam diri kita. Tetapi kalau kita melakukan itu supaya selamat, maka kita under pressure dari outer drive, dorongan dari luar, dari tubuh kita. Makanya ayat yang keempat sampai ayat yang ke-12, Paulus berbicara soal keselamatan pembenaran bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena iman kepada Kristus, atau oleh Kristus yang kepadanya kita beriman. Itulah ayat yang keempat sampai ayat yang ke-12. Maka perhatikan ayat 13 itu Bapak Ibu sebelum kita masuk ayat 16. Yang disampaikan oleh Paulus dikatakan ayat 13. Barang siapa yang berseru kepada Tuhan, maka mereka akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mungkin mereka berseru kalau mereka tidak percaya, tidak beriman, ayat 14. Dan bagaimana mungkin mereka beriman kalau mereka tidak pernah mendengarkan kabar baik? Dan bagaimana mereka mungkin bisa mendengarkan kabar baik kalau mereka tidak ada orang yang memberitakannya? Dan bagaimana mungkin ada orang memberitakannya kalau tidak ada orang yang diutus? Maka ditutup dengan ayat yang ke-15. Betapa indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Dalam konteks ini maka perhatikan ayat 16. Kabar baik telah disampaikan kepada Israel, tetapi mereka tidak percaya kepada kabar baik itu. Maka tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik ini. Kabar baik yang mana? Itulah ayat 14-15 tadi. Ya, maka betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Para nabi-nabi telah memberitakan kabar baik ke ujung dunia. Tetapi Israel tidak mau percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, kata Paulus. Ini kutipan dari Yesaya pasal 51. Artinya Yesaya berteriak-teriak para nabi. Disampaikan kebenaran Allah, disampaikan kabar baik. Tetapi tidak semua orang menerima kabar baik itu. Sehingga Paulus mengutip ungkapan daripada Yesaya, Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ini menjadi persoalan Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maka muncul ayat 17 tema kita minggu ini. Jadi iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Pendengaran akan firman Kristus. Yang menjadi persoalan Bapak Ibu, orang Israel berhenti sekedar mendengar tapi tidak menangkap. Tapi kalau dikaitkan ini dengan keselamatan iman yang bagaimanakah itu? Mari lihat ayat 9 dan 10. Dalam Roma pasal 10 itu. Dalam ayat 9 dikatakan, barang siapa mengaku bahwa Yesus percaya dengan hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa Allah telah membangkitkan dia orang mati, maka dia akan diselamatkan. Perhatikan ayat 10. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dua hal ini sekaligus dalam implementasi dalam beriman, yaitu the true faith from our deep heart, tetapi juga adalah confession from our tongue. Jadi dua hal ini harus terjadi. Ada iman yang lahir, yang tulus dari iman yang paling dalam dari hati kita. Dan itulah yang membenarkan. Tetapi dikombinasikan atau digabungkan sekaligus. Berkolaborasi dengan pengakuan confession. Confess from your mouth. Pengakuan dari mulut kita. Maka itulah iman yang menyelamatkan. Tetapi Israel berhenti pada tataran mendengar. Maka Paulus kembali mengingatkan.
Engkau tidak akan pernah bisa beriman jikalau kau hanya mendengar tapi tidak menanggap. Itulah ayat yang ke-19. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Tidak dijawab langsung oleh Paulus, langsung dikaitkan dengan Musa. Itu artinya apa? Tidak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk ke dalam minggu Pasion, menjelang Paskah ke depan awal April ini. Salah satu hal yang mau saya katakan kembali kepadamu, kabar baik itu apa? Ialah kabar baik keselamatan di dalam Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Allah melalui Kristus, di mana Kristus mati untuk menanggung dosa-dosa kita, di mana Kristus dikuburkan, di mana Kristus bangkit dan naik ke surga, yang olehnya pernyataan rahmat Allah dan siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kabar baik. Pertanyaannya, adakah engkau berhenti pada sebatas kabar baik yang kau dengar? Keselamatan bukan milikmu. Tetapi ketika kita mendengarkan kabar baik, berita keselamatan di dalam Yesus Kristus, harus tanggap, harus mengimani, dan harus menerima. Jadi mendengar, percaya, menerima, maka memiliki. Kan konteksnya kan begitu ya. Mari buka Yohanes 1:12. Yohanes 1:12 dikatakan apa? Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Pada hafal ya Alkitabnya ya, maka enggak ada yang buka Alkitab. Gitu. Saya hafal, makanya aku buka Alkitabku. Ya. Yohanes 1:12 itu jelas dikatakan apa? Tetapi semua orang yang menerima Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Perhatikan saudara, di endingnya ayat itu, mereka karena percaya atau beriman kepada Kristus ditambahkan satu hal, menerima. Jadi menerima karena percaya, maka diberi hak menjadi anak-anak Allah. Dan kenapa penting menerima dan untuk memiliki Kristus? Karena 1 Yohanes pasal 5 ayat 11-12, barang siapa memiliki anak atau memiliki Kristus, dia memiliki hidup yang kekal. Maka perhatikan urutannya, mendengar Injil atau mendengar kabar baik, percaya kepada kabar baik yang disampaikan oleh Allah melalui para hamba-hambanya, menerima Kristus sang Injil itu, dan memiliki Kristus. Maka ketika kita telah memiliki Kristus, maka kita memiliki hidup yang kekal. Tolong renungkan ini dalam-dalam. Jangan sampai berkali-kali merayakan Paskah, Jumat Agung dan Paskah, tapi engkau tetap mati dalam dosamu dan binasa ketika engkau satu saat meninggal dunia. Itulah pergumulan Paulus. Maka kalau kita perhatikan dalam pergumulan Paulus ini, Bapak Ibu Saudara, dikatakan apakah mereka menanggap? Tidak. Maka pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal, oleh karena mereka yang tidak disebut umat, oleh karena mereka yang disebut dulunya bebal. Tapi justru Allah berkenan kepada mereka, Allah bermurah hati kepada mereka, mereka beriman dan mereka diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, padahal di dalam ayat yang ke-18, suara mereka para nabi-nabi sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi, dan Israel tetap mengeraskan hati dan tidak mau nanggap atau menanggap, percaya dan menerima. Menanggap itu beriman dan menerima. Itu kalau dikatakan pada bagian hari ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari ketidakpercayaan Israel ini, supaya kita tidak sekedar mendengar kabar baik. Tetapi dalam ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman, yaitu pendengaran akan firman Kristus. Oke? Saya kaitkan coba dengan epistel kita hari ini. Ester pasal 5 ayat 1-8. Waktu Mordekai, bapak udanya,
Itu kan bapodanya Esther. Dan Esther waktu itu telah menjadi ratu. Mendengar bahwa Haman akan menggenosid orang Yahudi yang ada di kerajaan Ahasiweros, Esther yang termasuk orang buangan yang ikut dibuang ke Babel waktu itu. Maka ketika itu dijumpainya lah Esther. Dan dia berkata, Esther, kau ratu. Jangan hanya selamatkan dirimu, selamatkan umat Allah. Haman akan menggenosida, membunuh seluruh orang Yahudi yang ada di kerajaan ini. Perhatikan apa perintah Esther. Suruh semua orang Yahudi seluruhnya yang ada di kerajaan ini berdoa, berpuasa selama 3 hari. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kenapa konklusi atau solusi yang diambil Esther langsung ke sana? Tetap punya kesadaran atau keyakinan sebelum ke pembuangan, Esther pasti mendengar firman Tuhan bahwa Yahweh yang disembah oleh Israel berkuasa dan mampu membebaskan umatnya. Itulah sebabnya dia menyuruh orang Israel untuk berpuasa. Orang Yahudi maksud saya yang di pembuangan itu berpuasa selama 3 hari. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika itu hari hanya yang sudah ditentukan, Esther pergi ke pelataran istana raja. Langsung berhadapan dengan tahta raja. Bapak Ibu tahu, siapapun termasuk ratu yang datang tanpa diperintahkan oleh raja, akibatnya mati, hukuman mati. Tapi Esther berani mempertaruhkan itu oleh karena keyakinan bahwa Tuhan akan menolong mereka dan Allah sanggup untuk membebaskan mereka. Pertanyaannya bagi kita, dari manakah iman yang dimiliki oleh Esther kalau bukan dia mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan yang disembah oleh Israel adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mampu, dan bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Inilah iman yang lahir atau timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari buka Bapak Ibu Lukas pasal yang ke-7. Perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya kasih ceritanya seperti ini. Ada seorang perwira dan dia punya hamba. Dan hambanya itu meninggal, sakit, hampir meninggal, dying ya. Maka perhatikan ayat 3. Dia mendengar kisah tentang Yesus. Itu ayat 3 bukan? Betul ya? Itu ayat 3. Maka dia menyuruh tua-tua Yahudi, pergilah jumpai Tuhan Yesus. Beritahu hambaku mati, suruh dia datang ke rumahku. Dan orang ini pergi. Begitu dilihatnya Yesus datang, dia menyongsong. Dia perhatikan ayat 7 Bapak Ibu. Tuhan gak perlu kau sampai ke rumahku. Ayat 7b, katakan saja satu kata, dia akan sembuh. Iman gak itu? Iman. Dari mana munculnya? Perhatikan ayat 3. Mendengarkan kisah tentang Yesus. Dan baru dia buat ilustrasi ayat yang ke-8. Dia bilang apa? Aku prajurit biasa. Di bawahku ada beberapa prajurit. Kalau kepada mereka ku perintahkan datang, mereka pasti datang. Ku perintahkan mereka pergi, pasti pergi. Ku perintahkan mereka mengerjakan sesuatu, pasti mereka kerjakan. Itu ayat yang ke-8. Artinya apa? Aku aja tidak ada apa-apanya, punya otoritas yang begitu besar. Apalagi kau Tuhan. Pasti bisa melakukannya. Maka katakan satu kata aja, hambaku itu sembuh. Dari mana ini? Perhatikan ayat 3. Dia mendengar tentang Yesus. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita mendengar, betul. Tapi jangan berhenti pada tataran itu. Tapi melangkah lagi, renungkan, klaim firman Allah. Dan yakini dengan iman akan kuasa daripada Allah yang disampaikan oleh firman Tuhan. Karena itu apa yang mau kita pelajari? Salah satu Bapak Ibu,
Kalau iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, mari tanamkan ke dalam hati kita. Tiada hari tanpa membaca kitab suci. Amin ya. Ini penting. Ya. Saya suka lagu sekolah minggu itu. Dia bilang gini, dari mana engkau tahu bahwa Yesus mengasihimu? Alkitab yang katakan. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Dari mana engkau tahu bahwa Yesus mengasihimu? Alkitab mengatakan. Dari mana engkau tahu Allah itu kasih, Allah itu baik, Allah itu berkuasa, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Alkitab yang katakan. Itulah iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu rajinlah membaca firman Tuhan, rajinlah mendengarkan khotbah ajaran yang benar. Ada orang karo di sini? Bisa kena kelak karo janda. Apa yang kena kelak karo? Dalit. Gak ada orang karo yang datang. Orang toba semua. Jadi kalau ada orang berkata dia beriman, tapi tidak baca Alkitab, itu bukan beriman, tapi beriman. Gak ngerti ya? Gitu. Nanti tanya orang karo. Dia ngerti apa yang kubilang itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tanamkan dalam hati kecintaan kepada firman. Makanya kalau bisa budayakan satu ayat, satu minggu ayat hafalan ya. Jadi saat teduh tiap hari suka renungkan firman. Jangan sepeda motormu dan mobilmu yang hafal ayat. Karena ditempelin ayat kan gitu ya, stiker-stiker. Tapi kau nggak tahu artinya dan kau nggak beriman, rugi gitu ya. Mantan salah satu bishop yang sudah meninggal, saya kenal baik dengan beliau. Sudah meninggal dia. Ada satu motto yang ditekankan di dalam dirinya. Dia berkata, saya belum bisa melakukan itu. Saya sampai sekarang bisa berkata, tiada hari tanpa Alkitab saya berani. Tanpa baca Alkitab maksud saya. Tetapi beliau berani buat statement, no Bible, no breakfast. Mantap ya? Dia bilang saya tidak akan mau sarapan atau makan sebelum baca Alkitab. Bangun pagi jam berapa? Apa yang pertama dibuka? TikTok. FB Pro, update status, baca Alkitab ya. Kan itu firman Tuhan juga dinyanyikan anak-anak sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh gitu. Tiada hari tanpa firman Tuhan. Maka iman timbul dari pendengaran, belajar dari Esther. Maka dia berani berkata, oke, aku akan hadap raja, tapi kalian berdoa berpuasa. Tuhan kita sanggup dan berkuasa untuk membebaskan kita. Oke, kata orang apa namanya sang perwira itu, tidak perlu kau datang Tuhan. Satu kata aja kau katakan, pasti sembuh. Aku aja ditaati mereka. Masa kau Tuhan tak bisa untuk hal itu? Dari mana? Itu iman. Izinkan saya bertanya Bapak Ibu untuk adik-adikku para mahasiswa kaum muda. Masihkah engkau beriman semester ini skripsimu kelar? Akan selesai, ataukah kau ragu sehingga skripsimu akan ulang tahun yang pertama? Jangan sampai ulang tahun lah skripsi ya. Yakin gak engkau bahwa Tuhan akan memberikan pekerjaan bagimu meskipun arus PHK sekarang ini luar biasa? Sritex PHK 10.650, Sanken sekian ratus orang, Yamaha 1.100 orang. Dan beberapa perusahaan-perusahaan banyak kali berkeluaran apa PHK oleh karena tutup, kolaps. Lari semua ke luar negeri. Makanya Batam sekarang sepi, pabrik-pabrik di Batam sepi. Maka orang Batak daripada yang di Batam di dunia pada berkeluaran, pada pergi dan ada yang pulang kampung. Izinkan bertanya, yakin gak engkau, masih berimankah engkau bahwa Tuhan berkuasa memberimu pekerjaan? Masih berimankah engkau bahwa Tuhan berkuasa memberikan pasangan hidup bagimu? Yakinkah engkau bahwa Tuhan berkuasa menyembuhkan papa mamamu yang sakit? Yakinkah engkau bahwa
bisnis papamu akan bisa bangkit kembali? Yakin gak engkau bahwa kalau engkau sampai 5-10 tahun belum dikasih keturunan oleh Tuhan, masih yakin gak, beriman gak bahwa Yesus berkuasa untuk memberikan itu kepadamu? Dari mana lahir? Pendengaran akan firman Kristus. Saya berharap kalau ada jemaat yang datang tadi kemari penuh dengan kekhawatiran, jangan pulang dengan ketakutan, ya. Tapi ketika engkau berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah ini, biarlah imanmu diteguhkan kembali. Ketika kau datang dengan ketakutan, ketika kau datang dengan kekhawatiran, ketika kau datang dengan kecemasan, perjumpaanmu dengan Tuhan melalui firman Allah kembali meneguhkan dan menguatkan imanmu. Sehingga kau berani menghadap hari esok. Kau jumpai pembimbingmu, kau jumpai dosen pengarahmu, pendampingmu, engkau jumpai lamaran perusahaan untuk melamar kerja, engkau maju melangkah dengan iman bahwa Tuhan menuntun langkahmu. Mari belajar dari Esther dan mari belajar dari perwira itu. Itulah iman. Tapi konteks ini sekaligus adalah berbicara tentang iman yang menyelamatkan. Maka Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-20 ketika Rasul Paulus mengutip Yesaya pasal 65. Jadi ayat 20 ini adalah yang kutipan yang diambil oleh Paulus dari Yesaya 65. Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Israel umatnya tapi menolak. Israel umatnya tidak mau percaya kepada anugerah Allah kabar baik dalam Kristus. Maka perhatikan ayat 21 terakhir. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku, murkaku kepada mereka, kepada bangsa yang tidak taat dan kepada bangsa yang membantah. Ketika ditawarkan anugerah keselamatan kepada Israel, mereka mendengar, ya, mendengar kabar baik, tapi tidak menanggapnya. Dan mereka tidak mau percaya kepada Kristus, sang kabar baik itu. Maka dikatakan ayat 21. Setiap hari aku mengulurkan tanganku, tangan murka Allah, tangan penghakiman penghukuman Allah bagi mereka yang tidak berbuat baik, yang tidak mau beriman dan yang membantah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gak ada yang satu pun yakin kita besok hidup, ya. Penuh harapnya maka ada rencanamu besok kerja, kuliah dan lain-lain. Tapi siapa pastikan kita hidup besok? Gak ada. Tapi satu hal saya sampaikan kepadamu. Kalau Tuhan izinkan kau hidup hari ini dan besok, itu artinya apa? Terakhir mari buka Roma pasal 2. Ayat 4 sampai ayat 6. Roma pasal 2. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Dua-dua ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan? Ayo, belum ada yang dapat. Roma 2 ayat 4 sampai 6. Sudah? Dua-dua ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahan dan kebenaran? Tidakkah kau tahu tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, kamu baik. Makasih. Perhatikan itu baik-baik. Kita masuk minggu Pasion akan Paskah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau sampai hari ini masih hidup, itu berarti Allah masih menyatakan kemurahannya kepadamu dan menantikan engkau kepada pertobatan. Tetapi jangan sampai anggap sepi, jangan sampai tidak menanggapnya. Maka di situ Paulus berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahan hati dan kelapangan hati Allah?
tidakkah engkau tahu bahwa kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan, tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Allah di atas kepalamu yang akan ditimpakan Allah pada waktunya kepadamu, yaitu hidup kekal bagi mereka yang beriman dan kebinasaan bagi mereka yang tidak menghargai anugerah Allah. Jemaat, tolong sadari ini. Engkau dengar kabar baik? Ya. Tapi ketika engkau dengar kabar baik, jangan berhenti. Engkau beriman. Tidak berhenti. Dari Roma pasal 10 ayat 13. Engkau berseru, baru diselamatkan. Oke, kalau dari atas perhatikan Alkitabmu. Saya ulang ini. Perhatikan Alkitabmu ayat 13. Berseru selamat. Berseru karena percaya. Percaya karena mendengar kabar baik. Mendengar kabar baik karena yang memberitakan. Hari ini jemaat Tuhan telah mendengar kabar baik. Tidak boleh berhenti. Harus percaya kepada Sang Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai penyataan anugerah Allah menyelamatkan kita. Jadi mendengar kabar baik, percaya. Tidak berhenti. Tapi berseru kepada Yesus. Baru diselamatkan. Jelas ya? Jadi mendengar kabar baik hari ini sudah. Tapi betul-betul percaya atau beriman. Tapi tidak boleh berhenti. Tapi engkau harus berseru kepada nama Tuhan. Maka diselamatkan. Perhatikan ayat 9 dan 10. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dari orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saya berharap engkau tidak seorang pun yang mengeraskan hatimu. Kau dengar kabar baik sebagai yang disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya. Engkau harus beriman. Iman timbul dari pendengaran firman Allah. Tapi tidak berhenti. Engkau beriman, tapi engkau melangkah lagi. Sebagai bukti kau percaya. Berserulah kepada Kristus, maka kau akan diselamatkan. Mari kita berdoa.